Nah, geng, sekarang kan mall-mall tuh udah pada buka ya dari kemarin. Kalian udah sempat ke mall belum? Kalau gue sih sebenarnya sekangen itu sama mall, tapi kayak masih takutan, masih parno banget. Dan jadinya sampai sekarang gue masih mengandalkan online shopping, alias ya beli-beli barang di e-commerce saja. Abis kayaknya kalau kita beli barang tuh, selain emang harganya kadang-kadang jauh lebih murah, soalnya banyak promo kan, terus nyari apa juga ada. Sama halnya kayak kasus di video Mister kali ini, yang mana kalian nih minta untuk ngebahas untuk cerita ini, dimana yang namanya belanja online tuh, ternyata juga bisa dilakukan di dark web. Dan biasanya aja kalau kita belanjanya misalnya di Tokopedia apa di Shopee begitu, suka nemu barang-barang yang kita juga bingung kok ada aja yang jual ya. Nah ini lagi di dark web, dipastikan itu barang-barangnya lebih anti mainstream lagi. Dan yang gue heran lagi juga, kok ada aja yang beli itu orang. Contohnya nih ada YouTuber, nama channelnya itu ada Luxury Dark, dimana di channel tersebut isinya ada dua orang bernama Chester dan Parker. Mereka itu kerjanya beli barang-barang secara online di dark web. Terus kalau udah sampai dia unboxing nih, ya ala-ala Shopee haul gitu lah, tapi versi seremnya. Awalnya sih mereka beli-beli barangnya yang ya udah aja gitu. Misalnya mereka nih beli kayak pernah boneka yang dirasuki hantu, ya semacam ala-ala boneka Annabelle, atau juga pernah beli ikan piranha, yang mana ikan piranha itu kan ilegal yang nggak boleh dibeli. Tapi makin kesini nih, mohon maaf, yang mereka beli ini ada gila-gilanya, gengs. Bukan cuma beli barang-barang kayak tadi ya, tapi mereka ini juga beli orang. Kalian udah nonton belum video yang kemarin tentang ada sebuah situs Wayfair yang diduga melakukan praktek jual beli orang? Nah kalau di dark web nih, hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang mengagetkan lagi. Yang mana mereka berdua nih mencoba membeli sosok ibu, atau disebutnya mama. Mungkin mereka nih rindu akan kehangatan seorang ibu, semacam kayak Haji anak yang sebatang kara gitu kali ya. Tapi ya apa iya? Beneran ada gitu yang jual sosok ibu secara online? Ya iya kalau ibu-ibunya tuh macam ibu-ibu cantik bersahaja, kayak Mama Gigi, atau Mama Nia Ramadhani, atau Mama Yuni Sara begitu. Tapi kalau ibunya kayak sosok ibu di film Pengabdi Setan, kan malesin juga. Jadi ceritanya nih mereka berdua emang lagi browsing-browsing kira-kira ini enaknya beli apa ya? Awalnya mereka cuma bercanda aja sebenarnya. Kalau di dark web ini kan jualnya macem-macem tuh. Ada nggak ya yang jual ibu? Random aja gitu, mengeluarkan sebuah pemikiran yang seharusnya ya nggak mungkin ada lah. Tapi pas mereka search, lah kok ada? Di halaman situsnya itu ditulis kalau produk ibu yang mereka jual akan menjaga si pembeli seolah-olah si pembeli itu adalah anak kandungnya. Dengan ketentuan, si pembeli juga diminta untuk menganggap sosok ibu yang mereka beli itu adalah ibu kandung mereka juga. Jadi di deskripsinya begitu, gengs. Nah, pas lagi milih-milih nih, Parker tuh nanya ke Chester, lu mau tipe yang macam apa mak lu? Yang bisa masak apa bagaimana? Karena ini kan kita judulnya beli ya. Jadinya bisa menentukan tuh, bisa request kriteria yang kita mau untuk kayak apa. Pokoknya di situ Chester cuma bilang kalau dia mau sosok ibu yang bisa ngejagain dan peduli sama dia aja. Nah akhirnya mereka nih memilih seseorang bernama Mary. Di deskripsinya sih ditulis kalau Mary ini adalah seorang ibu dari 3 anak dan udah selama 63 tahun dia hidup bareng anaknya. Tapi di tahun 2013 yang lalu, rumahnya tuh kebakaran dan akhirnya dia tinggal di rumah sakit jiwa. Namun di situ emang nggak dijelasin kalau rumahnya tuh kebakaran karena apa. Dan si Mary ini masuk ke rumah sakit jiwa juga kenapa. Tapi berarti nih kalau ada orang yang sampai masuk ke rumah sakit jiwa itu kan dianggap bener-bener hilang gitu kewarasannya, atau kemungkinan orang ini bisa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Nah, di website tersebut, si Mary ini tuh dihargai dengan harga yang mahal banget, gengs. Yaitu $2.700, atau kalau dirupiahin sekitar 40 juta. Gak cuman harga yang mahal, tapi si pembeli ini juga diberikan instruksi untuk tidak boleh meninggalkan si ibu ini sendirian, sama gak boleh juga ada orang tua kandung dari si pembeli saat si Mary ini ada di rumah. Pokoknya banyak banget terms and conditionnya, kayak syarat dan ketentuan berlaku. Abis mereka baca ini itu ya udah, dibelilah itu sosok Mary untuk seorang ibu. Dan yang namanya Chester ini antusias banget nih. Penasaran kayak apa nih sosok ibunya nanti? Nah akhirnya si ibunya nih nyampe 3 hari kemudian. Kayaknya ini pakai paketnya reguler deh, bukan pakai paket yang instan tuh. Jadi 3 hari lama dia. Udah gitu estimasi sampainya itu loh di jam 3 pagi, gengs. Aneh banget nggak? Dan akhirnya bener aja, sosok Mary ini datang ke rumah, ting tong gitu, ngetok pintu. Pas dibuka emang mirip banget tuh kayak di foto webnya. Mulai dari baju sama mulutnya juga sama. Hi, Mary. Mary, nice to meet you, please. Pas di awal Mary ini datang, ditanya nih sama Parker, anak-anaknya di mana? Udah makin besar aja dong nanti, ya basa-basi lah. Namun yang bikin shock adalah, si Mary ini jawabnya, they have never go to grow up. Yang berarti mereka nggak akan pernah tumbuh dewasa. Nah loh, maksudnya apa tuh? Apakah anak-anaknya ini udah mati? Atau gimana nih, kenapa nggak pernah dewasa? Dan kalau dilihat dari gerak-geriknya lagi, ya emang kelihatannya Mary ini agak nggak waras ya, gengs. Kalian tonton aja nih adegannya. Sweetheart, let me fix your hair. Boys, where's your kitchen? You must be hungry. Why is she doing this?
Habis gitu, Mary ini ceritanya mau ke dapur dan bilang dia mau membuatkan makanan untuk kedua anaknya itu, si Chester sama Parker. Tapi mereka nih jadinya deg-degan kan? Bahaya nih kalau sampai si Mary ke dapur nemuin pisau megang-megang benda tajam. Lagi pula itu kan di jam 3 pagi ya. Masa iya dibuatin makanan buat apa? Mau sahur? Dan ternyata beneran aja, si Mary ini membuatkan sebuah makanan gitu kayak sup, tapi nggak tahu itu terbuat dari apa. Dan pas diperhatikan lagi itu kuahnya, ya warnanya sih kayak oren-oren gitu, semacam kayak kuah lontong sayur gua rasa, namun udah kayak dikasih sambel gitu. Pokoknya bikin enak deh kalau dilihat. Jadinya sama Chester dan Parker ini, itu makanannya dibuang. Karena aneh banget lah, dan nggak tahu kan itu isinya apaan. Mary yang tahu nih masakannya udah dibuang, jadinya marah. Dan dia kayak coba untuk ngerebut kamera dari si Chester dan Parker. Give it. Nah, untuk menenangkan si Mary, mereka ini mencoba membawa Mary ke kamarnya. Untuk udah yuk, tidur aja yuk, udah malam. Lalu setelah itu mereka ini didiskusi. Gimana caranya untuk bisa mengusir Mary? Karena ini udah creepy banget. Tahu-tahu mereka mendengar ada sebuah suara-suara yang berisik. Dan pas mereka ngecek ke kamarnya Mary, buka kamar, itu isinya kosong. Dude, did you hear that noise? Yeah. Mary? Where's she? Mereka berdua akhirnya panik dan mencoba mencari Mary di dalam rumah. Akhirnya si Chester ini berhasil menemukan Mary di semacam kayak gudang bawah gitulah. Di situ Mary ini kayak semacam lagi ngobrol sama seseorang. Padahal di rumah itu nggak ada siapa-siapa selain mereka nih. Abis gitu si Mary ini nyuruh kayak Chester untuk mendekat. Tapi Chester ketakutan dan malah teriak-teriak. Di situ si Mary ini malah jadi kayak histeris, teriak-teriak juga sambil lari-lari gitu nggak karuan. Dan akhirnya keluar dari rumah itu. Stop! Get off! Stop! Mary! Stop! You need to go! Stop! Get out! Go! Get out! Go! Tapi ternyata tasnya Mary ini ketinggalan. Pas mereka buka isi tasnya, itu di dalamnya kayak berisi hewan kayak kecoa tapi gigantisme itu ya. Mungkin itu kumbang atau apa gue juga nggak tahu, tapi ih serem. Setelah Mary ini udah pergi dan nggak kembali lagi, mereka ceritanya ngecek CCTV yang ada di dapur. Soalnya si Parker ini penasaran. Makanan yang sempat dibuat Mary ini, itu tuh apaan kok bau busuk? Dan aneh banget juga bentuknya. Pas mereka lihat nih ke rekamannya, ternyata Mary sempat membawa panci ke dalam toilet, gengs. Terus beberapa menit kemudian dia keluar lagi dengan membawa panci itu, tapi isinya udah penuh. Nah, kalian bisa nebak deh, itu isinya apaan? Apakah kuah soto, kuah sup ayam, apa kuah apa? Komen di bawah ya. So, itu tadi cerita tentang YouTuber yang ceritanya nih beli sosok ibu di dark web yang dari bentukannya aja juga udah malesin. Kenapa gue baru bahas cerita ini? Ya lagi-lagi ini sesimpel ini requestan dari kalian semua. Termasuk ini kayak komen yang paling banyak. Jadinya seperti biasa, gue selalu mau ngikutin aja apa maunya kalian. Walaupun pas gue nonton nih, kalau boleh jujur, agak kurang percaya begitu. Kayak terlalu settingan kelihatannya. Pertama nih, sosok ibunya nggak konsisten, gengs. Kan image-nya ceritanya serem. Mulutnya sampai kan. Tapi pas ngomong kayak biasa atau tahu mulutnya normal aja gitu. Capek kali itu mungkin ya. Si Mary disuruh acting mulu, cadodo amat ya, gitu kali ya. Kedua lagi, pas ngecek nih di video-video dia lainnya yang dibuat sama si YouTuber itu, rata-rata semua konsepnya sama, gengs. Ya ntar dia beli badut lah, badut yang serem gitu. Terus ntar beli pacar lah, beli orang yang nggak jelas lah. Pokoknya semuanya beli dari dark web yang ujung-ujungnya diusir dari rumah. Apalagi harganya mahal-mahal banget. Contohnya si ibu itu sampai 40 juta. Lu bayangin bikin konten, satunya aja harus ngeluarin duit 40 juta. Terus ujung-ujungnya diusir, itu juga kagak nutup buat biaya produksi. Ya kalau menurut gue itu semua hiburan aja ya, hanya entertainment. Drama-drama kayak sinetron lah. Ya kalian kan suka emang ini drama-drama begini. Anggap aja buat selingan. Jadi nggak usah ditanggapin terlalu serius lah. Tapi kalau masalah di dark web itu menjual barang-barang ataupun hal-hal yang aneh-aneh, itu memang tidak menutup kemungkinan, emang benar. Tapi gue balikin semua ke kalian aja. Apakah kalian percaya video tadi ada seseorang benar-benar membeli sosok ibu? Dan kira-kira kalau beneran ada dan kalian bisa beli nih, kalian maunya kriteria ibu seperti apa yang kalian mau beli? Komen di bawah ya. Dan di nextnya, kalian mau gue bahas apa nih kira-kira? Atau mungkin ada berita-berita yang lagi rame, kalian kasih tahu aja ya. Pokoknya thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau super channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTarifan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah.